ada di Malioboro. Di sini aku dan juga teman-teman akan mengambil Malioboro sebagai objek dalam wawancara sebagai tugas akhir mata kuliah Pancasila. Alasan kelompok kami memilih Malioboro sebagai lokasi wawancara adalah Malioboro merupakan pusat perbelanjaan yang menjadi ikon kota Yogyakarta. Yang kedua, terdapat banyak pengunjung dengan latar belakang yang berbeda sehingga perilaku dalam membeli barang maupun jasa juga berbeda. Yang ketiga, terdapat banyak penjual dengan berbagai produk sehingga menjadi kekayaan tersendiri dalam menjaga dan melestarikan produk lokal. Penasaran kan? Yuk ikut! Malioboro yang terletak di Desa Sosro Mendoran, Kecamatan Gedong Tengen, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan destinasi belanja yang terkenal dan kaya akan budaya, menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Tempat ini memiliki hubungan yang kuat dengan tradisi Yogyakarta, menjadikannya pilihan populer terutama di kalangan pembeli yang sering tertarik pada penawaran khas dan cindramata tradisional, menjadikan tempat ini pusat berkumpulnya wisatawan dari berbagai daerah. Selamat siang Pak, sebelumnya makasih udah berkenan mau diwawancara sama kelompok kami. Terus ini saya ada pertanyaan buat Bapak. Gimana caranya Bapak itu berinteraksi dengan pelanggan dan memperlakukan pelanggan itu, perlakuannya itu adil? Ya, semua sama sih, biasa aja. Aneh. Ya, kalau udah terbiasa aja sih secara naluri lah, udah terbiasa. Oh iya, oke. Nah terus kan caranya Bapak dalam mempertahankan dan melestarikan dagangan Bapak itu gimana? Menjaga kualitasnya secara ramah kita terhadap konsumen. Nah terus Bapak ini ada kayak komunitas antar pedagang cilok gini nggak Pak? Nggak ada sih, cuma ada satu grup doang gitu, ada bosnya kan, jadi ngumpul gitu, banyak. Oke. Jadi ini tuh ada kayak perkumpulan gitu. Ada kumpulannya gitu. Ya, satu klik lah. Udah, mungkin sekian dulu aja Pak. Makasih untuk waktunya Pak. Siap, sama-sama. Oke. Udah. Oke, selamat siang Ibu. Ya, Atas nama siapa? Ibu Yubaidah. Oh, iya. Terima kasih Ibu sudah bersedia diwawancarai. Saya mau bertanya nih, kan di sini kan yang jual kan banyak ya, dan beberapa juga macamnya sama. Kalau dari Ibu sendiri untuk menanggapi hal tersebut, Ibu percaya nggak sih kalau rezeki itu emang udah diatur sama? Saya, itu percaya. Terus kalau misalnya dari ini banyak pedagang ini kan ada ini nggak sih keakraban atau persaudaraan, keharmonisan di sekitar sini kayak? Kalau waktu masih jualan di depan itu kayaknya masalah itu nggak ada masalah apapun. Tapi kalau di sini itu ya sedikit banyak Ada perselisihan. Kalau itu untuk menanggapinya gimana? Untuk tanggapan dari Ibu sendiri? Kalau menurut aku kan jualan di sini kan sementara ini belum sejahtera. Makanya kan ini sementara ini baru minta keadilan sama pemerintah supaya jualnya bisa ke depan lagi, ke Selasan Malioboro. Barusan tadi kan baru ada validasi untuk pendataan yang sebenarnya. Kalau menurutnya selanjutnya ya gimana ya, jadi minta masih minta keadilan. Ini aja besok, hari Jumat besok itu masih mau ada demo lagi di DPRD. Iya. Terus kalau dilihat dari situ, apakah emang udah ada persetujuan dari yang lain atau Ibu gabung sama pedagang lain untuk demo gitu? Ya, ini kan satu suara. Satu paguyuban. Oh, dari satu komunitas. Jadi dari 900 anggota. Iya. Jadi semua itu ada. Iya. Jadi semuanya di sini jualnya
seperti kendil limpang. Kendil limpang itu kalau dulunya kalau di depan dapat 1 juta, ada 1 juta, di sini dapat 100.000. Terus kok bisa pindah ke ini gimana dari? Ya itu karena dari Bapak Sri Sultan itu kan suruh dia seharusnya bersih bersih gitu. Dibuat sini, ya. Udah Bu, gitu aja ya. Oke. Terima kasih ya Bu atas Sama. waktunya. Iya deh. Terima kasih. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Pak Supri. Nggih. Jadi pertanyaan pertama itu apakah penting adanya fasilitas beribadah di sekitar lokasi sini Pak Malioboro? Gada. Iya, beribadah. Seperti masjid atau gereja. Penting enggak? Oh nggih, penting. Terus bagaimana Bapak itu menjaga toleransi antar pedagang? Kan ini kan banyak toh Pak pedagangnya, terus pasti berbeda-beda ya. Seandainya kalau pedagang itu sudah dapat kalau kasuan-kasuan. Oh nggih, nggih. Terus apa pernah terjadi konflik Pak di sekitaran sini dengan teman-teman pedagang dan juga atau mungkin pengunjung? Udah ada. Oh nggak ada, alhamdulillah nggih Pak. Nggih, nggih. Terus jika ada pedagang lain atau pengunjung yang terkena musibah gitu, Bapak apa yang Bapak lakuin gitu? Kalau seandainya ada musibah, ya saya cuma nolong kalau bisa. Oh, nggih. Terus ini yang terakhir Pak, apakah fasilitas pasar itu dimanfaatkan secara adil atau ada yang semacam lebih berkuasa gitu Pak? Kalau menurut saya lebih enak yang adil. Oh iya. Tapi kalau dalam implementasinya di sekitar sini tuh menurut Bapak itu udah adil apa belum? Oh, ya menurut saya kayak di sini ya saya lihat-lihat. Pak kalau tempatkan adil ya tidak ya udah. Ya saya. Oke. Terima kasih Pak. Selamat siang, dengan atas nama siapa Mbak? Siang, saya Viana. Saya Sika. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah mau diwawancarai oleh kami. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu, bagaimana Mbak ini melihat kerukunan antar tukang beca atau tukang andong itu gimana? Kerukunannya mereka bagus sekali ya. Mereka bisa berjejer-jejer, mereka bisa rukun, mereka nggak saling iri atau gimana-gimana gitu. Mereka bisa saling akur, saling melengkapi gitu sih. Ya. Terus ya rukun juga gitu. Lalu bagaimana kesetaraan di antara pengunjung di Malioboro tercermin dalam interaksi sehari-hari menurut Mbak ini, dan apakah Anda melihat upaya untuk mencegah diskriminasi? Mereka bisa berinteraksi dengan baik, bisa saling melengkapi juga. Yang satu bisa membeli misal dagang-dagangan yang pada berdagang gitu. Terus kalau untuk mencegah diskriminasi mungkin dengan apa ya? Diskriminasi. Diskriminasi. Kayaknya mereka itu ramah tidak Mbak? Kalau ramah sama saling ramah semuanya. Ramah malah. Iya. Intinya Mbak ini tidak melihat adanya kayak diskriminasi kayak membedakan itu kan? Nggak ada sih. Kita keluarnya ramah sih. Dan ini nggak ada terlihat perbedaan kesetaraan seperti itu. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dengan saudara Dina? Dina. Ya. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak mengenai beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah di pasar Malioboro ini ada semacam komunitas atau organisasi antar pedagangnya? Ada sih Kak, Tridama ada di sini, ada komunitas di sini ada Tridama, terus sama ibu juga ada komunitasnya kayak Kartini itu juga ada. Baik, berarti ada ya Mbak ya. Kemudian dalam komunitas atau organisasi tersebut tentunya ada pemimpin ya Pak? Pemimpinnya Pemimpin atau ketua? Ketua ada, pemimpinnya ada ketua, sama perlorong juga ada juga, teras ini juga ada ketuanya, sama pelorong juga ada. Dalam pemilihan ketua komunitas itu pemilihannya itu ditunjuk dari
atasan dari pemerintah itu atau berdasarkan pengambilan suara gitu? Pengambilan suara juga diulang lagi Kak. Dalam pemilihan ketua komunitas itu apakah dipilih dari atasan atau melalui pemungutan suara? Pemungutan suara Kak. Iya, pemungutan suara. Ya mungkin cukup sekian aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Kak. Sebelumnya terima kasih Bu udah meluangkan waktunya buat diwawancara sama kelompok kami. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Ibu Eti. Bu, saya mau nanya pertanyaan tentang ini. Di kawasan Malioboro ini tuh ada kayak gotong royongnya enggak sih buat membersihkan lingkungan gitu, jalan-jalanan, atau itu udah tadi tanggungannya tugas kebersihan yang udah kerja gitu? Kalau untuk sementara ini tidak ada ya gotong royong untuk membersihkan. Paling ya kesadaran diri kita sendiri kalau membuang sampah ya pada tempatnya, atau kalau ada yang membuang sampah sembarangan kita selalu diingatkan gitu aja. Oh, Kalau sekitar sini mungkin udah ada petugasnya sendiri ya. oke. Baik, itu mungkin cuma itu aja sih Bu. Nanti lanjut sama teman saya yang lain. Selanjutnya itu ketika terjadi perselisihan antar pedagang itu apakah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah atau bagaimana ya Bu? Perselisihan apa? Ya sama kalau ada para pedagang yang bertengkar atau ada perselisih paham, itu juga pernah itu diselesaikan secara musyawarah atau dengan cara apa atau gimana? Ya mungkin kalau yang namanya pedagang kan mungkin satu sama lain kan tetangga mungkin kayak saudara ya Mbak ya. Ya untuk sementara untuk selama ini kalau ada perselisihan mungkin yang salah paham atau mungkin gara-gara jualannya mungkin ada yang membuat kita iri atau gimana ya, untuk sementara ini ya kita mungkin musyawarah ya, karena semua itu kan kita udah kayak saudara ya. Jadi intinya kalau perselisihan antara tetangga sebelah sama kanan kiri ya kita musyawarahkan bersama-sama. Itu aja. Untuk menindaklanjuti supaya tidak terjadi perselisihan itu kira-kira menurut Ibu bagaimana ya caranya? Karena pedagang kita kan mungkin sesama tetangga kan kita selalu bersama-sama ya, selalu gotong royong ya. Mungkin kalau ada masalah-masalah kayak gitu mungkin dimusyawarahkan bersama, atau perselisihan itu biasanya dimusyawarahkan atau gimana caranya kalau perselisihan itu tidak berlanjut-lanjut, mungkin kita cari musyawarah itu antara kekeluargaan aja, biar perselisihan itu antara pedagang tidak berlanjut lagi. Rekomendasi kebijakan penguatan setiap sila Pancasila didasarkan pada masalah di Malioboro. Sila pertama, tempat ibadah, kerukunan, dan toleransi antar umat seagama atau beragama di Malioboro sudah sangat baik. Walaupun sudah baik, namun hal yang tidak dipupuk dan disosialisasi secara terus-menerus pasti akan hilang. Maka rekomendasi kebijakan dari kami adalah masyarakat Malioboro, entah penjual atau pengunjung, tetap harus memfasilitasi dialog antar agama dan bisa juga melakukan seminar lintas agama. Sila kedua, pengamalan sila kedua ini sudah baik, tapi tetap harus ditingkatkan dari segi ketegasan dan membuat aturan khusus tentang pemberlakuan poin-poin Pancasila, terutama yang menyangkut mengenai kemanusiaan dan keadilan di wilayah Malioboro ini. Sila ketiga. Di sila ketiga, implementasi prinsip persatuan dan kesatuan sudah baik.
tapi terkadang terdapat perselisihan antara pedagang. Walaupun hal itu bisa ditangani, tetapi Malioboro tetap harus melakukan kebijakan khusus, seperti melakukan program edukasi tentang persaudaraan di antara pedagang, kesadaran terhadap pentingnya lingkungan yang harmonis, dan cara-cara dalam mencegah adanya perselisihan. Sila keempat, pengamalan sila keempat di kawasan Malioboro ini sudah sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya musyawarah mufakat ketika terjadi permasalahan dan adanya pemilihan pemimpin pada pasar. Namun, kami juga menyarankan kebijakan tambahan yang bisa dilakukan agar segala hal yang berkaitan dengan sila keempat ini bisa berjalan sesuai semestinya, seperti lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan memperkuat lembaga perwakilan di Malioboro. Sila kelima, implementasi sila kelima di kawasan Malioboro ini sudah baik. Walaupun segala fasilitas sudah dipergunakan secara adil, tetapi menurut kami Malioboro tetap harus lebih memperkuat sistem ekonomi yang adil dan inklusif agar tidak ada lagi perselisihan antar pedagang. Halo semuanya, kali ini aku lagi ada di Malioboro. Di sini aku dan juga teman-teman akan mengambil Malioboro sebagai objek dalam wawancara sebagai tugas akhir mata kuliah matkul Pancasila. Halo semuanya, kali ini aku lagi ada di Malioboro. Di sini aku dan juga teman-teman akan mengambil Malioboro sebagai objek dalam wawancara sebagai Alasan kelompok kami memilih Malioboro sebagai tempat. A few moments later. Yang ketiga, saya lali. Yang ketiga, terdapat banyak penjual dengan berbagai produk. Yang ketiga, terdapat Ibu Yubaidah. ulang jilid. Enggak, Rahman juga. koyok aku isih kerep dilarani sabar-sabar hatiku. Di sini kita menjual kaos oblong Jogja ya. Yang mau cari oleh-oleh khas Jogja bisa datang di Malioboro di toko Sumber Husodo Teh Anto. Kaos oblong Javani t-shirt mau yang panjang atau pendek ada semua. Di sini kita menjual beberapa kaos yang mungkin beberapa motif yang khas Jogja ada semua di sini. Mau cari bordir ada, mau cari yang sablonan ada. Khusus oleh-oleh khas Jogja, Javani t-shirt oblong.
Terima kasih.